Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, hari ini Bu Guru akan melanjutkan sedikit materi mengenai hubungan antara makhluk hidup tentang simbiosis. Nah, teman-teman, apa itu simbiosis? Jadi, setiap makhluk hidup itu tidak dapat hidup sendiri. Maka, mereka akan saling bergantung dengan satu dengan yang lainnya. Nah, hubungannya ini ada hubungan yang saling menguntungkan dan juga ada hubungan yang saling merugikan. Nah, maka dari itu, simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang telah terjadi dalam waktu yang lama. Bertujuan untuk apa simbiosis? Sebagai usaha makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup di lingkungannya. Nah, simbiosis ini ada 3 macam, teman-teman. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yang kedua ada simbiosis komensalisme, dan yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua pihak. Berarti dua makhluk hidup, yang satu untung dan makhluk hidup yang lainnya juga merasa untung, sama-sama menguntungkan. Contohnya ada apa saja? Misalkan yang pertama ada bunga dan lebah. Nah, pada bunga dan lebah, bunga itu akan merasa untung karena lebah akan membantu dalam proses penyerbukan. Sedangkan lebah juga akan diuntungkan karena dia akan mendapatkan nektar yang dihasilkan oleh bunga. Yang kedua, ada burung jalak dan kerbau. Nah, mereka sama-sama diuntungkan. Kenapa? Karena burung jalak akan mendapatkan makanan berupa kutu yang berada pada kerbau. Sedangkan kerbau akan diuntungkan karena tidak akan merasakan gatal lagi. Dan yang ketiga, ada jenis jamur dan lumut kerak. Nah, di mana jamur ini akan diuntungkan karena jamur ini akan berguna untuk pelindung dan penyerap air atau mineral. Sedangkan lumut ini akan menguntungkan bagi jamur karena dia akan menyediakan makanan melalui fotosintesis. Kita lanjut. Yang kedua ada simbiosis komensalisme. Nah, untuk simbiosis komensalisme ini adalah simbiosis di mana pihak yang satu mendapatkan keuntungan tapi pihak yang lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Berarti satu pihak untung dan pihak yang lain tidak untung dan tidak juga merasa dirugikan. Untuk contohnya, yang pertama ada ikan badut dan anemon laut. Nah, ikan badut itu akan merasa untung karena dia akan menemukan tempat tinggalnya di anemon laut. Sedangkan anemon laut tidak akan merasa untung atau rugi dengan adanya keberadaan ikan badut. Yang kedua, ada anggrek dan inangnya. Nah, anggrek ini akan merasa untung karena dia akan mendapatkan tempat tinggal. Sedangkan inangnya, maksudnya inangnya adalah tumbuhan yang ditempati. Nah, sedangkan inangnya ini tidak akan merasakan untung ataupun rugi dengan adanya pohon anggrek yang menumpang pada pohonnya. Nah, yang ketiga selanjutnya ada ikan hiu dan ikan remora. Nah, ikan
remora ini akan merasa untung karena ketika dia berada di sekitar ikan hiu, dia akan berlindung dari musuhnya sehingga musuhnya tidak akan berani untuk mendekati ikan remora. Sedangkan ikan hiu tidak akan merasa untung dan merasa rugi akan keberadaan dari ikan remora. Nah, teman-teman, kita lanjut ke simbiosis yang terakhir. Simbiosis yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Dari kata parasit berarti dia merugikan. Nah, simbiosis parasitisme ini adalah di mana pihak yang satu mendapatkan keuntungan dan merugikan pihak yang lainnya. Berarti satu pihak untung dan pihak yang lain rugi. Contohnya ada apa saja? Yang pertama ada tali putri dan inangnya. Teman-teman sering lihat tali putri? Sering ya. Nah, jadi tali putri ini ternyata merugikan teman-teman. Kenapa? Karena ternyata tali putri ini bagi inangnya dia akan merasakan cepat mati. Kenapa? Karena nutrisinya dan cari-cari makannya akan diambil oleh tali putri. Sedangkan tali putri akan merasa untung karena dia akan mendapatkan makanan dari inangnya. Dia ambil semua sari-sari makannya yang bisa menyebabkan lama-kelamaan inangnya akan mati. Selanjutnya ada cacing pita dan manusia. Nah, cacing pita dan manusia ini termasuk parasitisme. Kenapa? Karena cacing pita ini akan merasa untung karena dia akan mengambil sari-sari makanan yang ada di dalam usus manusia. Sedangkan sari-sari makanan ini harusnya menjadi energi bagi manusia. Dan manusia akan dirugikan karena manusia akan merasakan yang namanya gangguan pencernaan, menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, selanjutnya kita terakhir, contohnya parasitisme ada kutu dan hewannya yang ditinggali. Ini kutu macam-macam ya teman-teman. Ada kutu rambut pada manusia misalkan, ada kutu pada hewan, kucing atau anjing, dan juga dan lain sebagainya. Nah, kutu ini akan masuk ke simbiosis parasitisme. Kenapa? Karena yang satu untung, yang satu rugi. Yang untung siapa? Yang untung adalah kutu. Kenapa? Karena kutu akan mempunyai tempat tinggal dan akan mendapatkan makanannya di tempat yang dia tinggali. Sedangkan yang hewan atau manusia yang ditinggalkan, yang menjadi tempat tinggalnya, itu akan dirugikan karena akan merasakan gatal dari kutu. Oke, teman-teman sampai sini sudah paham semua? Semoga paham ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke penugasan. Penugasannya teman-teman, yang pertama teman-teman boleh membuka di buku tema halaman 47. Silakan dikerjakan halaman 47 nomor 1 sampai nomor 4. Dikumpulkan hari ini ya. Selanjutnya, proyek selanjutnya ada di halaman 49. Teman-teman diminta untuk membuat kamus mini. Kamus mini itu teman-teman boleh mengambil dari istilah-istilah penting dari bacaan yang ada di halaman 49 sampai 47. Atau boleh juga teman-teman mengambil dari halaman depannya lagi. Boleh mengambil dari cerita atau rangkuman dari halaman 21 sampai halaman 47. Nah, untuk batas pengumpulannya membuat kamus mini ini, teman-teman bisa mengumpulkan sampai hari Jumat. Oke, teman-teman, selamat mengerjakan. Semoga dimudahkan dalam mengerjakan tugasnya. Tetap semangat ya teman-teman ya. Jika ada nanti yang teman-teman mau tanyakan, boleh ditanyakan ke Ibu Guru.
Oke, kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.